Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Sutradara Galau yang biasanya kita akan membahas seputar dunia pesantren maupun dunia kaum sarungan, yang pastinya setelah bumper berikut ini. Buat kalian yang baru datang pertama kali ke channel ini, ataupun kalian yang baru pertama kali ngeliat video ini, ataupun kalian yang nggak sengaja ngeklik video ini, perkenalkan, nama saya Kang Kolbi atau biasa dipanggil dengan A Galbi atau biasa Kang Kolbi atau Kang Hazik juga nggak apa-apa, terserah, dan nggak terlalu mempengaruhi nama panggilan dan kegantengan saya sih. Dan kalau kalian ingin mengikuti saya lagi dan lagi, kalian bisa nge-subscribe channel ini. Kalau kalian suka, kalian bisa ngasih tombol like. Kalau kalian nggak suka, kalian bisa kasih tombol dislike. Tapi pada kali ini kita akan membahas seputar hal yang mungkin kalian bakal ngerasa bahwa video ini sebenarnya clickbait. Tapi sebenarnya bukan clickbait, dan aku ini pengen ngasih tahu ke kalian tutorial atau tips dan trik untuk menjadikan seorang anak itu yatim. Bagaimana caranya dan bagaimana tipsnya? Tonton video ini sampai habis biar nggak salah paham. Jadi seseorang anak itu kan pada umumnya bisa dibilang sebagai anak yatim kalau memang seorang bapaknya itu meninggal, ataupun bapak kandungnya itu meninggal, atau mungkin bapak asuhnya itu meninggal. Tapi ternyata kalau kita melihat kepada referensi-referensi yang lain, apalagi kalau memang kita melihatnya di referensi yang sudah dijelaskan oleh Imam Syafi'i, bahwasanya seorang yatim itu bukanlah orang yang bapaknya meninggal, tapi seorang yatim itu adalah orang yang tidak memiliki ilmu untuk melakukan atau untuk diamalkan, seperti itu. Dan itu perkataan Imam Syafi'i. Jadi definisi-definisi anak yatim itu sebenarnya banyak banget, tapi yang biasa kita dengarkan kan memang yang sosok bapaknya itu meninggal. Bukan berarti kalau kita ingin meyatimkan seorang anak itu kita harus, apalagi kalau kita memang seorang bapak-bapak punya anak, masa kita pengen meyatimkan anak kita harus meninggal dulu? Enggak harus meninggal dulu. Ada beberapa cara hal yang bisa berdampak positif ke depannya pada mentalitas ataupun karakteristik anak tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara memondokkan anak tersebut. Bapak saya sendiri pernah bilang bahwasanya kebanyakan dari orang-orang sukses itu adalah orang yang yatim. Dan cara meyatimkan anak salah satunya adalah dengan cara memondokkannya atau memasukkannya ke dalam lembaga pesantren. Kenapa lembaga pesantren itu sangat penting? Karena memang lembaga pesantren itu menuntut kita untuk mandiri, kerja keras, berjuang, dan lain sebagainya, yang pastinya akan berpengaruh pada mentalitas dan juga karakteristik maupun sifat dari anak tersebut. Jadi kalian buat orang-orang tua yang mungkin ada keraguan atau ada kekhawatiran bagaimana anak ini bisa hidup ke depannya kalau saya sudah meninggal ataupun saya sudah tiada. Kalau memang kalian ada keraguan seperti itu, ya kalian masukkan saja ke suatu lembaga pondok pesantren. Tapi walaupun begitu, harus ada berbagai macam pertimbangan yang harus dipikirkan oleh orang tua si calon santri tersebut. Apa saja pertimbangannya dan apa saja tips dan triknya dan juga cara untuk mulai meyatimkan anak lewat jalur pesantren? Berikut adalah tips dan triknya maupun rangkuman caranya yang sudah saya rangkum dan akan saya bacakan kepada kalian. Yang pertama, kalian harus menentukan pesantren mana dulu yang akan dimasukkan oleh si anak. Jadi kita itu nggak bisa sembarangan masukin anak ke sembarang pesantren. Kita harus ngelihat potensi yang ada di dalam diri anak tersebut. Kalau memang si anak ini berpotensi untuk berkembang di bagian multimedia, ataupun berkembang di bagian manajemen bisnis, ataupun berkembang di pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya, pesantren itu banyak banget yang menyediakan fasilitas-fasilitas seperti itu. Kalau memang si anak ini lebih dominan ke multimedia, ada pesantren yang khususkan untuk multimedia. Kalau memang si anak tersebut ini lebih dominan ke perkebunan atau pertanian, kalian bisa memasukkan anak kalian untuk mondok di pesantren yang memang memiliki fasilitas perkebunan dan pertanian. Kalau kalian memiliki anak yang si anaknya ini mungkin ada kecondongan atau lebih dominan untuk belajar hal-hal yang berkaitan dengan dunia internasional seperti bahasa ataupun kemampuan marketing, bisnis, dan lain sebagainya, ada pesantren yang menyediakan fasilitasnya seperti itu. Jadi kalian sebagai orang tua nggak perlu khawatir untuk memasukkan anaknya ke dalam pondok pesantren, karena pondok pesantren itu pastinya sudah menjamin dan juga menyediakan fasilitas. Bagaimana kalau memasukkan anak ke pesantren salafi? Apakah masih ada jaminan untuk hidup? Pesantren salafi akan kita bahas di video yang lain. Untuk sekilas dan untuk sedikit memperkenalkan kepada kalian, jadi pesantren salafi itu adalah pesantren yang memang masih menjaga ketradisionalannya. Tapi walaupun begitu, untuk kemampuan ngaji dan kualitas ngajinya emang jos. Yang kedua,
Kalian harus punya bekal. Kang, sampean kan enak sekali orang tuanya berkecukupan. Kita yang orang tuanya tidak berkecukupan, tidak punya pemasukan, ataupun saya sendiri sebagai orang yang sudah ditinggal jauh dari orang tua dan tidak memiliki pemasukan, bagaimana bisa mondok? Kah, kamu makan enak, bisa minta apa-apa dari orang tua. Orang tua punya penghasilan yang cukup untuk memondokkan kamu. Lah saya sendiri punya pemasukan dari mana? Oke, bentar. Jadi kalian nggak punya pemasukan ataupun kalian nggak punya bekal buat ke pondok. Tenang saja, kalau memang kalian itu nggak punya bekal untuk pergi ke pondok, atau kalian itu orang tua kalian itu nggak punya bekal yang berkecukupan untuk memasukkan kalian ke dalam pondok, kalian bisa masuk ke beberapa pesantren yang memang menyediakan fasilitas gratis, mulai dari bangunan, air, kitab, sampai hal-hal kebutuhan keseharian. Walaupun pesantren yang modelan kayak gini itu nggak banyak, tapi ada 1-2, mungkin ada ratusan lah, nggak sampai ribuan mungkin ya, tapi setidaknya ada, tinggal gimana kalian pengen nyarinya aja. Karena sekarang ini sudah ada fasilitas internet, kalian bisa tinggal cari di internet, ataupun kalau memang kalian punya relasi yang cukup banyak, teman-teman yang cukup banyak, kalian bisa tanya-tanya ke teman-teman kalian di mana tempat pesantren-pesantren yang nggak mengeluarkan biaya yang banyak ataupun malah gratis. Kalian bisa tanya ke teman-teman kalian bisa masuk ke pesantren seperti itu. Tapi walaupun begitu, tetap ada konsekuensinya. Di pesantren itu biasanya seorang santrinya itu diminta untuk berprofesi hal-hal lain, seperti halnya dia bisa bekerja di ladang punya kiainya, ataupun bekerja di peternakan yang dimiliki oleh kiainya. Jadi jangan khawatir kalau kalian pengen tetap mondok tapi nggak punya biaya, kalian bisa mondok di pesantren-pesantren yang seperti itu. Gampang kan? Yang ketiga, kalian harus benar-benar bersungguh-sungguh ketika ingin masuk ke lembaga pesantren. Karena biasanya orang yang nggak punya cita-cita yang tinggi itu nggak bakal betah di pesantren, ataupun memang karena memang karakteristiknya yang biasa sama orang tua, jadi agak kesulitan ketika harus hidup mandiri atau hidup sendiri jauh dari pangkuan orang tua kayak gitu. Jadi aku yakin buat penonton-penonton video ini, kalian pasti kuat, kalian pasti bakal betah di pesantren, karena kalian pasti akan menemui teman-teman baru ataupun orang-orang baru yang akan mengisi hidup kalian yang ada di pesantren, dan pastinya kalian akan semakin betah berada di pesantren tersebut. Jadi jangan takut kalau memang kalian pengen masuk pesantren, kalian merasa kayaknya saya bakal kesepian deh di pesantren. Ternyata enggak, kalian pasti bakal punya teman-teman kok. Dan mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau memang masih banyak kekurangan. Dan kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa kasih like. Kalau kalian nggak suka video ini, kalian bisa kasih dislike. Kalau kalian memang ingin menyebarkan video ini, tinggal kalian share di sosial media kalian. Oke?